Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun 2024. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 tahun 2024 atas harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,05%, bila dibandingkan dengan triwulan 1 2024 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,79%. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08% pada semester 1 tahun 2024. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 2 tahun 2024. Secara Q to Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 tumbuh sebesar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi secara Q to Q ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan Q to Q di triwulan 2 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1. Kemudian secara year on year, perekonomian di triwulan 2 tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 yang mencapai 5,17%. Pada bagian ini saya ingin menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 atau year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2024 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut sekitar 63,70% dari PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan yang tertinggi adalah akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,17% didorong oleh adanya event yang berskala nasional maupun yang berskala internasional. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada triwulan 2 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 0,79% dari 5,05% pada triwulan 2 2024. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67%, perdagangan berpertumbuhan 0,63%, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,50%. Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minum tumbuh sebesar 5,53% didukung oleh peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring dengan adanya momen Idul Fitri dan Idul Adha serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan. Industri logam dasar tumbuh 18,07% didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Industri kimia
farmasi dan obat rasional tumbuh 8,01%, sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri. Untuk konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah untuk konstruksi berupa berlanjutnya aktivitas konstruksi oleh pemerintah seperti pembangunan di IKN dan jalan tol Trans Sumatera. Berikutnya, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh seiring peningkatan produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang dipengaruhi oleh hari besar keagamaan, seiring dengan peningkatan pasokan atau suplai barang domestik dan barang dari impor. Adapun informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi. Pertumbuhan ini didukung oleh penambahan jumlah pengguna operator telekomunikasi dan meningkatnya volume trafik data internet. Berikutnya dari sisi pengeluaran, pada triwulan 2 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan yang positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53%. Pada triwulan 2 2024, komponen ini tumbuh cukup kuat yaitu sebesar 4,93%. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat. Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,98%. Nah, selanjutnya komponen ekspor-impor juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non-migas dan migas, sedangkan peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan penolong. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2024, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 2,62%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2024 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,32%, konsumsi pemerintah 0,10% dan net ekspor memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,25%. Selanjutnya kita dalami pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Yang pertama, konsumsi rumah tangga terus tumbuh, didorong oleh perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Waisak, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih serta Idul Adha. Yang kedua, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur maupun hari besar keagamaan dan libur sekolah. Subkomponen rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah subkomponen transportasi dan komunikasi, serta subkomponen restoran dan hotel.